Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Takut kepada orang mendatangkan cerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Biar mida jolma mabahen jorgong, alai manangisi namar haposan tu jahuga, gabe tibul sugut. Saudara-saudara, rasa takut di atas menggambarkan keadaan seseorang yang harus memilih dalam keyakinannya, apakah lebih takut kepada manusia atau lebih takut kepada Tuhan. Konteksnya adalah soal perlindungan. Bagaimana membandingkan kekuatan Allah dengan kekuatan manusia? Apakah kita lebih tergantung kepada manusia atau kepada Tuhan? Sering sekali terjadi manusia lebih takut kepada sesamanya manusia oleh karena alasan kebutuhan hidup, alasan ekonomi, pekerjaan, jabatan, dan kekuasaan. Takut dipecat dari pekerjaan, tidak naik jabatan. Demi alasan-alasan ini, banyak orang memilih takut kepada manusia, yaitu tunduk atau mengikuti keinginan manusia yang jahat. Kadang-kadang, walau sudah menjadi pengikut Tuhan, masih sering kita temui seseorang itu kompromi dengan kejahatan, sehingga tidak lagi memahami atau mengetahui untuk memilih yang mana yang menjadi kebenaran dan yang mana kejahatan, atau bukan lagi menjadi penegak kebenaran, akan tetapi terjerat menjadi orang-orang yang hanya ikut-ikutan, jadi bukan lagi pengikut kebenaran, melainkan pengikut manusia. Banyak cara dilakukan dengan menjadi pengikut manusia. Misalnya seseorang ingin mencari muka, memberi sanjungan yang berlebihan kepada orang tertentu. Jika terlalu mengidolakan orang tertentu, namanya manusia pasti memiliki kekurangan. Jika mata kita tertutup untuk itu, jadilah kita menjadi pengikut manusia. Dan jika ini yang terjadi, maka ini akan mendatangkan cerat bagi kita. Kita hanya tergantung padanya, mengikut saja, tidak berdaya saat tertangkap dalam jerat. Saudara-saudara, takut terhadap manusia membuat kita juga terjerat dalam hukuman. Pada zaman Yosua, ada 12 orang diutus untuk memata-matai negeri Kanaan sebelum rencana Israel menyerbu Kanaan. 10 dari antara mereka takut menyaksikan kekuatan penduduknya. Jadi karena dikuasai perasaan takut kepada manusia, mereka memberikan laporan yang dibesar-besarkan mengenai kekuatan ini kepada orang Israel dan membuat mereka ketakutan. Umat Israel tidak mematuhi perintah Allah menaklukkan negeri itu. Akibatnya 40 tahun penduduk pria dewasa dari generasi itu mati di padang gurun. Demikian juga Yunus menjadi satu contoh yang takut pada manusia. Pada waktu itu ia ditugaskan membawa kabar ke kota Niniwe. Justru ia melarikan diri ke Tarsis. Mengapa?
Orang Niniwe terkenal sebagai bangsa yang bengis dan kejam. Lalu kemudian Yunus mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Percaya kepada Tuhan akan membawa kita kepada haluan yang benar. Karena kita melakukan hal yang berkenan dan menyenangkan bagi Tuhan. Kita taat dan patuh kepada perintah-Nya. Di dalam Alkitab banyak memberikan contoh atas kesetiaan iman percaya mereka. Walau di bawah ujian terberat sekalipun, mereka tidak takut pada manusia. Mereka diejek, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, dibunuh. Mereka mengingat nasihat Yesus seperti tertulis di Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku, kita harus tetap membawa kabar baik, kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam banyak tekanan. Kita tidak perlu takut atau berkompromi terhadap suatu kejahatan, entah itu ancaman. Jangan karena rasa takut pada manusia, kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, selama kita menaati Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya, apapun persoalan hidup kita, Tuhan pasti membela dan meluputkan kita dari bahaya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan atas pagi hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menyertai segala pekerjaan kami. Tuhan yang menyertai seluruh keluarga kami. Tuhanlah yang senantiasa tetap memelihara hidup kami, sehingga kami tetap terjaga karena kuasa serta kekuatan Tuhan yang tetap melindungi kami. Bapa yang di surga, di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami senantiasa takut kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak takut kepada manusia, tetapi kami tetap berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam setiap perilaku kami, sikap kami, kata-kata kami, tetap memuliakan Tuhan. Bapa yang di sorga, biarlah kiranya Roh-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami, untuk senantiasa hidup kami selalu benar, karena Roh-Mu lah yang membimbing kami untuk senantiasa memberikan kami hikmat, supaya kami dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjauhkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, kiranya firman-Mu menjadi cermin dalam kehidupan kami, dan firman-Mu lah yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di sorga, berkatilah kami seluruhnya, para jemaat-Mu, dan juga kami sebagai majelis jemaat-Mu. Bila Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami Tuhan senantiasa tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersuka cita dalam melaksanakan kegiatan kami untuk satu hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa kami,
Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.